akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Jayan pulang, udah selesai yuk mainannya. Tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Hidup Jokowi! Gila, ini pembunuhan berencana terhadap peternak telur di Indonesia. Rencananya, Kadin Indonesia kerjasama dengan pengusaha Cina untuk memenuhi kebutuhan telur program MBG sebanyak 700 juta butir telur per bulan. Sementara peternak kita produksinya hanya 6,3 juta ton per tahun. Kalau mereka masuk, mati peternak kita. Bayangkan saja, peternak telur kecil di desa-desa yang bangun usaha dari nol, modal seadanya. Mereka yang dari Blitar, Kediri, Kendal, Semarang, dan sebagainya. Tiba-tiba Kadin mendatangkan investor besar dari Cina dengan teknologi canggih dan modal tak terbatas. Petani telur lokal kita akan megap-megap karena kalah harga pakan, tentu kalah harga jual, kalah distribusi, dan kalah segala-galanya. Ini bukan investasi, ini ancaman nyata. Jangan sampai kita bangga punya pabrik besar, tapi mengubur peternak sendiri. Harga telur ditekan, kemudian pasar mereka kuasai, dan peternak lokal dipaksa menyerah. Kalau telur saja harus dikuasai asing, lalu apa lagi yang tersisa untuk rakyat? Pemerintah harus tegas menolak pemain telur raksasa, mau dari Cina, dari Jepang, dari Amerika, agar petani kita tidak jadi penonton di negeri sendiri. Kalau aku diejek, ya, kepolisian. Saya lihat, saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, nggak apa-apa lah, biar aja. Paling diejek, ya kan? Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari. Kalau aku diejek, ya kan? Saudara-saudara, mereka gimana kok polisi ngurus jagung, kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat. Polisi kita harus jadi polisi rakyat, dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang. Kata-kata hari ini, Bu, naikkan harga diri, bukan pajak. Prabowo Subianto tampaknya tidak terlalu berbeda jauh dengan pemerintahan zaman dahulu, yaitu mantan presiden ke-7 kita Joko Widodo, yang tampaknya ketika di awal itu terlihat amat sangat sempurna, begitu baik dengan dari program-programnya. Tapi tampaknya dari program-program yang diusung dari mantan presiden ke-7 juga sama, omong-omong juga, ya, atau bahkan boleh dibilang dari Jokowi malah tepatnya netizen atau rasa rakyat Indonesia itu mengatakan itu adalah pencitraan. Dan ketika diteruskan oleh Prabowo Subianto sama saja omong-omong. Dan jika kita melihat dari pejabat yang merupakan anak-anak Joko Widodo, boleh dibilang lebih parah. 19 juta lapangan pekerjaan tidak terwujud, dan ini malah muncul 50 juta lapangan pekerjaan. Apakah mungkin lapangan bus itu alam gaib?
Ya mungkin itu saja. Ya mungkin benar juga ya. Dan seperti apa selengkapnya? Yuk kita lanjut. Ini adalah hari koperasi ke-79. Ya. 7 plus 9. 16 ya. 16. 1 sama 6, 7. 2026, 10 ya. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Jadi memang ini hari baik. Saya nggak atur. Di mana saya muncul kok ada angka 8. Saya nggak mengerti itu. Berarti ada tondo-tondo ini. Makanya saya nggak berani nggak hadir. Saya buktikan kepada akun meme Prabowo Subianto sudah geram sama meme biji satu. Saya sudah muak sama sebutan Bapak biji monokotil. Apa perlu saya tunjukkan kepada antek-antek asing? Ini adalah postingan Gerindra pada tahun 2015 saat presidennya masih Pak Joko Widodo. Lihat toh, dolar hampir 14.000, tanda kegagalan pemerintah. Kenapa lo sekarang diam? Nyinyirin dong pemerintah. Kan sekarang udah 18.000 lebih. Kalau diem, kenapa ha? Apa karena presidennya bos lu? Cemen, gak berani ya? Cemen. Dulu aja lu koar-koar. Dolar 14.000, tanda pemerintah gagal. Sekarang apa namanya? Ya sekarang mah bukan gagal, hancur. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. 1, 2, 3. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat naik Mercy. Rakyat ngajar, rakyat nih. Wakil rakyat makan sate. Rakyatnya makan tempe. Wakil rakyat numpuk utang. Rakyatnya suruh bayar. Ini yang dinamakan merdeka tapi bingung. Ini yang dinamakan bingung tapi merdeka. Prabowo coba lengkapin kata-katanya. Prabowo anjurkan program makan siang gratis harus terlaksana secara merata di seluruh Indonesia tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Maaf ya Min, jangan salah paham dulu. Tadi sinyal jaringanku tiba-tiba putus koneksi. Mari berhenti digoblok-goblokin sama kejaksaan gitu. Jadi begini, sudahi. Kita berhenti mengkritik kejaksaan, kita berhenti membicarakan soal kejaksaan kasus Jampitsus. Hari ini kalau mau kritik, kalau mau maki-maki presiden saja Prabowo. Beneran deh, nggak ada gunanya teman-teman. Jangan biarkan kejaksaan menangani perkara Jampitsus ini, sudahlah. Ya. Sudah terbukti tuh, kita di-prank. Saksi, kemudian jadi tersangka. Ya iyalah, namanya sprindik baru. Makanya, pengambil alihan perkara Jampitsus dari Polri ke kejaksaan, ini saja sudah bermasalah. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Tuh, karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak, anak cucu kita Pak. Kerusakan alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak, jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup, demi Allah, rakyat akan turun.
Janji manis dari Presiden Joko Widodo ya tampaknya memang akan sangat sulit terrealisasi ya, terutama dari kebijakannya itu yang selalu irama dengan para koruptor, karena dari anggaran-anggaran yang cukup fantastis itu tidak ada suatu aturan yang sangat ketat, terutama dari ketika mereka mempunyai sebuah tindakan korupsi, mereka itu tidak dihukum guys ya. Terlebih kita mendengarkan bahwa Dadan Hindayana itu bahkan tidak boleh dieksekusi. Kan ada suatu pernyataan dari jaksa ya, Jaksa Agung, bahwa dari kasus SPBG itu tidak boleh diintervensi. Apakah ini benar? Mohon dikoreksi ya. Dan jika itu benar, amat sangat disayangkan ya, betapa luar biasanya dari kebijakan yang sangat mulia tetapi dikhianati dengan para sikap pejabat yang penuh korup. Dan ini adalah suatu bentuk ya dari betapa konyolnya ya dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dan next pasti menyoroti dengan apa yang Presiden lakukan, pernyataan-pernyataan konyol, dan kemudian dari sesuatu yang dianggapnya itu selalu benar, atau boleh bilang dia selalu benar, terutama dengan kebijakan yang boleh dibilang amat sangat membuat masyarakat banyak yang keracunan ya, tetapi dianggap berhasil dan dia tidak pernah mendengar dari pernyataan-pernyataan rakyatnya, atau bahkan para mahasiswa ya seperti Fatimah kemarin ya sangat viral yang berdebat dengan Bapak Kodari. Bapak Kodari memang suatu pejabat yang independen, dia mempunyai kredibilitas, tetapi seperti yang kita ketahui ya bahwa keahlian dari seorang Kodari adalah angka-angka saja ya, tidak mengetahui realita yang ada di lapangan. Otomatis ini menjadi sebuah yang amat sangat mengecewakan masyarakat, terutama ketika pemerintah tidak aware, tidak mengetahui sama sekali bahkan dari apa yang terjadi di lapangan. Bahkan ya ketika dari masyarakat yang boleh dibilang amat sangat kesusahan untuk mengakses kesehatan, seperti yang kita ketahui dari BPJS itu dinonaktifkan 11 juta ya, dan kemudian masih banyak sekolah-sekolah yang bahkan dari fasilitasnya itu sangat di bawah ya, dan amat sangat tidak layak. Tapi dari kebijakan Prabowo Subianto selalu mengagung-agungkan programnya itu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, yang seperti kita ketahui itu menjadi bancakan para koruptor. Dan apakah ini terus berlanjut? Jika memang ini terus berlanjut, amat sangat menjadikan sekali ya, menjadi rakyat Indonesia pejabatnya berpesta pora, rakyatnya menderita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.